Selamat pagi anak-anak. Salam geografi. Kita berjumpa lagi ya. Oke. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu KD 3.4, kompetensi dasar terakhir untuk semester 1. Nah, untuk KD ini kita akan membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, kita akan belajar banyak tentang seperti apa sih tata surya kita. Dan dimulai dari intinya yaitu dari matahari sampai ke 9 planet yang mengelilinginya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan dasar-dasar jagat raya, menjabarkan teori-teori pembentukan tata surya, dan mengklasifikasikan anggota-anggota tata surya. Nah, kita masuk yang pertama, pembentukan jagat raya. Nah, seperti yang biasanya kita harus tahu dulu apa sih itu jagat raya. Dan jagat raya diartikan secara sederhana yaitu alam semesta atau antariksa yang ruangannya itu meluas ke segala arah dan tidak memiliki ujung atau tidak terhingga, tetapi memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui. Nah, sama halnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa jagat raya itu adalah suatu ruang yang sangat misterius dan tidak memiliki ujung. Sampai saat ini pun belum ada peneliti yang bisa menjelaskan berapa luas dari jagat raya itu sendiri. Masih menjadi rahasia alam ya. Nah, dijelaskan oleh beberapa teori. Nah, ada yang kita kenal dengan nama yang begitu familiar, mungkin kalian pernah dengar, yaitu Big Bang. Bahasa Indonesianya yaitu ledakan besar. Nah, teori ini menjelaskan bahwa jagat raya terbentuk tuh akibat adanya ledakan dahsyat yang terjadi itu kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Sangat lama ya, sudah sangat lama. Nah, dari ledakan ini menyebabkan materi-materi yang jumlahnya sangat banyak terlontar, maksudnya terlempar ke segala penjuru alam semesta. Nah, jadi teori ini menjelaskan bahwa awal mula itu jagat raya terbentuk tuh karena adanya ledakan besar, ledakan dari gumpalan gas di ruang angkasa yang meledak dan serpihan-serpihannya itu materi-materi itu terlempar dan terlontar ke seluruh penjuru alam semesta yang kemudian berputar pada porosnya karena ada gaya tarik menarik atau gaya magnetik atau elektromagnetik yang bergerak sehingga mereka itu terjebak di rotasinya masing-masing. Contohnya seperti tata surya kita. Nah, teori yang kedua yang mendukung atau menjelaskan pembentukan jagat raya kita yaitu teori keadaan tetap. Di sini menjelaskan bahwa jagat raya selama berabad-abad tuh selalu dalam keadaan yang sama. Artinya tidak ada ledakan ataupun apapun, memang sudah demikian adanya. Dan saat hidrogen itu senantiasa tercipta dari dicipta dari ketiadaan. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikut teori mengambang. Ini kenapa lagi? Nah, teori ini menjelaskan bahwa jagat raya itu terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti dari hidrogen. Nah, di sini menjelaskan bahwa bagaimana awalnya itu jagat raya itu kecil sekali, kemudian pelan-pelan mengembang dan jadilah jagat raya yang saat ini kita kenal. Nah, ada juga beberapa anggapan tentang jagat raya. Yang perlu kalian tahu adalah anggapan antroposentris atau egosentris yang menjelaskan bahwa tingkat awal manusia atau pada masa manusia primitif itu menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam semesta. Nah, pada waktu menyadari ada bumi dan langit, manusia menganggap matahari, bulan, bintang, dan bumi itu serupa dengan hewan, tumbuhan, dan dengan sendirinya sendiri. Nah, teori ini menjelaskan bahwa semua pusat kehidupan itu adalah manusia. Nah, yang berikut ada anggapan geosentris. Nah, anggapan ini menempatkan bumi sebagai pusat dari alam semesta. Geosentris itu dari kata geo dan sentrum, artinya pusat atau titik pusat bumi.
Nah, anggapan ini mulai dipercayai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, pandangan egosentris ini dan mulai ditinggalkan juga. Nah, salah seorang yang mengemukakan anggapan geosentris adalah Claudius Ptolemeus. Ya. Ia melakukan observasi di Alexandria, kota pusat budaya Mesir, pada masa lalu. Dia menganggap bahwa pusat jagat raya adalah bumi, sehingga bumi ini dikelilingi oleh matahari dan bintang-bintang. Nah, kamu mau setuju atau tidak itu tergantung kamu ya. Ini cuman teori saja atau pendapat dari beberapa para ahli yang sudah para ahli terdahulu. Yang berikut adalah anggapan heliosentris. Heliosentris berasal dari kata helios atau matahari, yang dianggap sebagai pandangan revolusioner yang menempatkan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, kalau ini kan sudah seperti teori yang kita pelajari sekarang ya, seperti yang kita tahu juga bahwa matahari itu adalah pusat tata surya kita. Nah, seorang mahasiswa kedokteran, ilmu pasti dan astronomi yaitu Nicolaus Copernicus pada tahun 1947 sampai 1543, pada tahun 1507 menulis buku De Revolutionibus Orbium Coelestium, yaitu tentang revolusi peredaran benda-benda langit. Nah, di sini dia mulai memecahkan masalah dengan bertumpuan dengan dua anggapan sebelumnya, dan dia menyimpulkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Dia mengklaim bahwa matahari merupakan pusat jagat raya yang dikelilingi planet-planet, bahwa bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama mengitari matahari, dan bahwa bumi berputar ke timur yang menyebabkan siang dan malam. Nah, heliosentris ini masih dipakai sampai saat ini kan, sudah kamu pelajari sejak SD, sejak SMP, bahkan sampai SMA sekarang. Nah, ini nih perjalanan atau rekam jejak dari anggapan-anggapan itu. Nah, dari beberapa teori dan juga beberapa anggapan tadi, kita masuk ke anggota jagat raya. Seperti yang kita tahu, jagat raya memiliki